Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa review setelah beberapa kali terpending gitu ya agenda review kita. Hari ini saya sempatkan untuk coba review ulang karena kita baru satu kali review dan minggu depan itu sudah mulai UTS. Jadi insya Allah hari ini berarti dari pertemuan 2 ya sampai pertemuan minggu ini saya coba review ulang atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian tuliskan di forum. Kalau misalkan mungkin nggak semuanya terjawab, tapi mudah-mudahan nanti dengan saya menjawab beberapa pertanyaan, mengcover pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian sampaikan di forum. Atau mungkin silahkan ada yang mau disampaikan secara langsung, kira-kira bagian apa yang kalian tidak paham, sehingga nanti saya coba bahas ulang atau review ulang materi yang atau hal-hal yang tidak kalian pahami. Karena sekarang materinya banyak ya, dari pertemuan 2 sampai pertemuan minggu ini tuh pertemuan ke-7 gitu. Jadi untuk yang kelas E mungkin belum kuliah karena kuliahnya hari Kamis, tapi saya sudah share juga materinya di e-kuliah, jadi sebenarnya bisa kalian baca juga ya. Kita akan mulai dari pertemuan kedua. Mungkin pertemuan kedua kita bahas tentang uji proporsi. Saya share screen dulu. Oke, pertemuan kedua. Apakah sudah terlihat screen-nya? Sudah, Teh. Ya, oke. Pertemuan kedua kita bahas tentang ini mah ke-1 ya. Ke-1 review, kedua aja deh langsung. Kedua dan ketiga kita bahas tentang uji proporsi. Bedanya apa? Kalau yang di kedua itu cuman ada 2 kelompok saja, gitu ya. Tapi kalau yang di pertemuan ketiga itu lebih dari 2 kelompok, jadi pengujiannya untuk beberapa proporsi. Sok, silakan. Ada yang mau ditanyakan di dua materi ini tentang uji proporsi? Silakan. Kapan kita pakai uji proporsi? Ada yang mau share? Kapan kita pakai uji proporsi? Pada saat? Pada saat datanya seperti apa kalau uji proporsi? Mau itu 2 kelompok, mau itu lebih dari 2 kelompok, tapi secara prinsip kalian harus bisa bedain. Pada data yang seperti apa sih uji proporsi ini bisa kita lakukan? Coba. Ada yang mau share? Silahkan. Nggak harus betul, nggak apa-apa. Saya ingin tahu pemahaman kalian nanti sampai mana. Yuk. Proporsi. Pada saat datanya seperti apa? Apa ya? Proporsi itu kayak gimana? Proporsi, biasanya oke, di satu kelas berapa sih proporsi perempuan, berapa sih proporsi laki-laki, berapa sih proporsi yang nilainya dapat A. Nah, kira-kira itu datanya kayak apa ya? Seperti apa? Tadi udah saya kasih contoh. Datanya berupa data yang sifatnya dia kategori. Ada laki-laki, ada perempuan, ada masuk karakteristik 1, masuk karakteristik 2, dan seterusnya. Tadi ada dapat nilai A, nilai B, nilai C, dan seterusnya. Itu kan berupa kategori datanya. Sehingga kalau datanya kategori,
Ukuran statistik yang bisa kita hitung dari data yang sifatnya seperti tadi adalah salah satunya adalah proporsi. Kalau misalkan ada 10 orang, ya, misalkan perempuannya ada 5, laki-lakinya 5. Berapa proporsi yang perempuan di kelompok itu? Dari 10 orang, ada 5 laki-laki, ada 5 perempuan. Berapa proporsi yang perempuan? 50%, Bu. 50% bukan, Bu? 50%, iya betul. 50%. Setengahnya 0,5 ya. Nah, itu kalau misalkan proporsi, biasanya berupa persentase hasilnya. Nah, kalau di sini yang kita bahas itu adalah untuk menguji atau melakukan pengujian hipotesis di antara dua proporsi atau beberapa proporsi. Di materi kedua, di pertemuan kedua itu khusus untuk yang dua proporsi, artinya nanti ada dua kelompok, lalu kita bandingkan proporsi di kelompok A itu sama nggak dengan proporsi di kelompok B. Ya, kalau yang di pertemuan berikutnya, itu pertemuan ketiga, ini lebih ke arah beberapa proporsi. Berarti bisa beberapa kategori atau bisa beberapa kelompok yang kita bandingkan. Ya, kayak misalkan ini ada 3 kelompok, berarti kelompok cum laude sangat memuaskan dan memuaskan. Jadi tadi tipikal datanya adalah sifatnya berupa kategorial atau kualitatif. Ya, jadi itu poinnya kalau kita mau melakukan uji proporsi. Tahapannya sebenarnya di sini ya sudah dijelaskan rumusannya apa saja, tahapannya apa saja yang harus kita hitung pertama dan seterusnya gitu ya. Di sini udah ada. Nah, ini pengujian hipotesisnya. Yang harus kalian ingat kalau misalkan nanti mengerjakan pengujian hipotesis, baik itu di soal atau misalkan nanti melakukan sebuah riset sendiri, maka ada berapa tahap pada saat kita mau melakukan pengujian hipotesis? Coba saya review ulang. Ada berapa langkah yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan pengujian hipotesis? 6 teh. 6. Apa aja, Siti? Hipotesis, taraf signifikansi, statistik uji, terus sebentar teh. Karena di slide-nya baru sampai 3, jadinya pending dulu ya, Siti. Iya teh, 3 lagi lupa. Sebentar teh. Nah, menentukan p-value, lalu ada 5 yang membuat kesimpulan. Jadi ada 5 tahapan, mau apapun itu jenis pengujiannya, ya, mau uji proporsi, mau uji rata-rata, mau uji korelasi, mau uji hubungan, dan seterusnya, itu 5 langkah ini yang harus kalian tuliskan ya secara sistematis, supaya nggak bingung. Yang pertama adalah merumuskan hipotesisnya. Harus tulis dulu hipotesis yang mau diujinya apa. Ya, kalau mau uji proporsi berarti ya H0 H1-nya bentuknya adalah bentuk proporsi. Kalau di sini simbolnya adalah P kecil ya. Karena ada 2 proporsi atau 2 parameter atau 2 kelompok, di sini ada kelompok 1 dan kelompok 2, berarti ada P1 dan P2. Ya, kalau uji di ANOVA, misalkan ANOVA itu buat menguji rata-rata, berarti yang kita tuliskan di H0 H1-nya adalah mu. mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 dan seterusnya. Ya, dan begitupun untuk yang lain. Jadi jangan lupa untuk menuliskan hipotesis. Ada H0, ada H1. Nah, pada saat menuliskan hipotesis, ini juga banyak yang nanya ya di forum, gimana teh saya mau nentuin uji satu arah atau satu pihak dengan 2 pihak. Satu pihak kanan, satu pihak kiri. Banyak yang nanya seperti itu. Ada yang tahu atau ada yang sudah tahu jawabannya? Kira-kira dari mana kita bisa menentukan uji satu pihak dan 2 pihak? Kalau di contoh di sini, ini yang pertama, ini uji satu pihak atau uji 2 pihak?
Dua Satu pihak pihak deh. atau dua pihak? Dua pihak, Sabila. Kenapa dua pihak, Sabila? Karena di sini apa ya, yang saya tangkap itu teh kalau dua pihak itu si rumusan hipotesisnya itu adalah sama dengan atau tidak sama dengan teh. Oke. Kalau yang satu pihak gimana, Sabil? Kalau yang satu pihak itu biasanya salah satunya itu apa lebih besar atau lebih kecil teh, kalau yang saya pahami. Oke, betul ya. Jadi patokannya buat yang lain untuk bisa kita menentukan apakah dia ujinya satu pihak atau dua pihak, kalian cukup perhatikan nilai atau tanda yang ada di H1. H0-nya nggak perlu kalian ini ya. Yang jadi patokan adalah yang di H1. Kalau bentuk di H1-nya tidak sama dengan, itu berarti adalah uji dua pihak. Oke, kalau di H1-nya nanti lebih besar, berarti nanti itu adalah uji satu pihak sebelah kanan, satu pihak kanan, karena lebih besar nanti daerahnya ada di kanan. Atau kalau nanti di H1-nya dia kurang dari, berarti itu adalah uji satu pihak kiri. Ya, ini banyak yang nanya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, gimana teh saya bisa menentukan dia lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan? Nah, kalian nanti baca baik-baik soalnya. Biasanya di soal, untuk kasus kita ya, lagi kuliah sekarang ya, tapi nanti kalau misalkan pada saat konteksnya adalah riset atau kalian melakukan sebuah penelitian, nanti based on teori sebenarnya. Nah, tapi kalau konteks sekarang kita adalah sedang latihan, sedang belajar gitu ya di mata kuliah statistika, dan nanti konteksnya adalah soal, baik itu soal tugas, soal ujian, atau soal kuis, kalian pasti lihat nanti ada petunjuk di soalnya. Apakah dia meminta sangat spesifik yang diujinya apa, atau tidak. Misalkan di kasus ini, misalkan ini dia tidak sama dengan ya. Mungkin bentuk pertanyaannya adalah apakah terdapat perbedaan proporsi di antara dua kelompok tersebut, misalkan. Nah, itu yang ditanyainnya ada beda atau tidak ada beda. Hanya sebatas itu. Kalau misalkan bentuk pertanyaannya atau bentuk informasi yang disampaikan di soalnya adalah seperti tadi, maka kalian boleh menuliskan di H1-nya itu adalah tidak sama dengan. Yang penting ada beda. Tapi kita belum tahu bedanya seperti apa perbedaannya. Apakah kelompok satunya mau yang diminta adalah lebih besar, atau kelompok satu yang diminta lebih kecil. Nah, itu nanti tergantung pertanyaan di soal ya. Kalau tadi tipikal soalnya, terdapat perbedaan nggak di antara proporsi di antara dua kelompok itu? Hanya sebatas ada beda dengan tidak ada beda. Berarti kalian tuliskan di H1-nya adalah tidak sama dengan. Tapi kalau misalkan nanti ada satu kasus yang diminta adalah periksalah apakah kelompok satu itu proporsinya lebih tinggi dibanding dengan kelompok dua, misalkan. Di situ ada keywordnya lebih tinggi atau lebih besar. Atau misalkan nanti mungkin juga ada kata-kata dominan, misalkan ya, yang menginformasikan bahwa entah dia kelompok satu atau keadaan satu, dia yang lebih besar atau lebih tinggi dibanding keadaan dua. Nah, itu maka nanti kalian harus menuliskan di H1-nya pasti lebih besar. Atau kebalikannya, dituliskan atau dimintanya adalah apakah kelompok satu itu memiliki proporsi yang lebih sedikit atau lebih rendah atau ya lebih rendah dibanding kelompok dua. Nah, itu berarti mengisyaratkan lebih kecil nanti simbol di H1-nya. Ya, jadi baca baik-baik nanti soalnya, lalu kalian bisa tuliskan nanti di bentuk H1-nya. Apakah tidak sama dengan, lebih besar, atau lebih kecil. Oke, bahasan tentang ini silakan. Ada yang mau tanya dulu tadi tentang uji dua pihak dan uji satu pihak? Karena banyak yang bertanya tentang itu di forum. Kira-kira bisa dipahami atau tidak? Silakan.
Bisa membedakan kapan kita uji dua pihak dan satu pihak? Kalau kalian diam, saya nggak tahu kalian paham atau enggak. Bisa, Teh. Oke, Hasna bisa. Yang lainnya gimana? Masih bingung atau ada yang masih ragu-ragu? Silakan didiskusikan. Sok ditanyain, biar nanti saya bisa kasih penjelasan lagi buat kalian. Bisa ya? Bisa dipahami untuk tadi penjelasan uji satu pihak, pihak kanan, pihak kiri, dan uji dua pihak. Clear tentang ini? Iya, Teh. Oke. Teh. Kenapa ini harus clear di awal? Karena nanti akan menentukan pada saat ada kriteria pengujian ya. Di kriteria pengujian mau apapun itu pengujiannya, kalian ada beberapa kriteria ya. Ada kriteria buat yang dua pihak, ada kriteria yang buat satu pihak. Nah, itu pasti akan berpengaruh ke sana. Jadi, kalau di awal kalian salah menentukan ini uji satu pihak, dua pihak, maka nanti di endingnya juga kalian salah bikin kesimpulan. Ya. Lalu itu tadi yang pertama, merumuskan hipotesisnya dulu. Lalu yang kedua adalah kita tentukan nilai alfa. Nah, ini nilai alfa biasanya sudah dikasih ya, kalau di soal. Nanti alfanya berapa. Kalau nggak ada di soal, kalian tanyain, ini pakai alfanya berapa? 5%, 10%, atau 1%. Biasanya yang umum adalah itu. Jadi nanti selalu pasti diketahui di soal itu pakai alfanya berapa. Ya. Lalu yang poin ketiga adalah menentukan statistik ujinya. Nah, statistik uji ini akan bergantung dari apa yang lagi kita uji hipotesisnya. Ya, kalau yang bahasan pertemuan kedua ini tentang proporsi, maka nanti statistik ujinya adalah uji Z, seperti rumus yang ada di slide. Kalau nanti yang diuji adalah rata-rata, misalkan pada saat kita bahas ANOVA, maka yang menjadi statistik ujinya adalah ini. Kalian harus menentukan tabel ANOVA. Dan seterusnya. Jadi menyesuaikan apa yang lagi kita uji saat itu. Maka statistik ujinya bisa bermacam-macam. Ya, yang penting paham ini ujinya uji satu pihak dua pihak, lalu apa yang mau kita ujinya di situ? Proporsikah, rata-ratakah, hubungankah, independensikah, atau apa? Baru nanti kita bisa menentukan pakai rumusnya yang mana. Ya, itu poin ketiga. Lalu poin berikutnya adalah, nah ini untuk menentukan kriteria uji ya. Ada tadi kita boleh pakai tabel, boleh pakai kriteria p-value. Nah, ini nanti beda-beda ya, tadi saya bilang. Ada kriteria buat uji dua pihak, ada kriteria buat uji satu pihak. Maka nanti nilainya adalah berbeda. Makanya tadi saya bilang, kalian harus paham dulu poin yang pertama untuk menentukan apakah pengujiannya satu pihak atau dua pihak. Karena nanti akan menentukan kita pakai kriteria yang mana. Ya, penentuan kriterianya, ada juga yang nanya di forum, Teh, saya boleh milih nggak antara pakai tabel atau pakai p-value, atau saya harus pakai yang mana, gitu ya. Karena disampaikan di slide atau di video, gitu ya, itu ada dua opsi yang kalian boleh pilih. Boleh pakai aturan p-value, atau kalian boleh pakai aturan tabel. Sama saja, pilih salah satu, mana yang buat kalian lebih mudah menghitungnya. Pakai p-value atau pakai tabel. Kalau pakai p-value berarti nanti hitungnya adalah hitung peluang ya, hitung nilai p-value-nya yang kalian dapetin dari rumus di Excel. Kalau dipakai tabel, biasanya nanti kita akan lihat tabel statistiknya. Kalau dia Z, berarti lihat tabel normal baku. Kalau dia F hitung, berarti kita bandingkan dengan F tabel. Kalau dia T hitung, kita bandingkan dengan nilai T tabel.
Tapi kalau pakai aturan p-value itu sama semuanya. Tolak H0 pada saat p-value itu kurang dari alfa. Ya. Kalau misalkan kesimpulannya adalah menolak H0, berarti jangan lupa, nanti di kesimpulannya yang kita baca yang ada di H0 atau yang ada di H1. Misalkan kesimpulannya ini nih, tolak H0. Berarti yang kita baca, yang kita tulisin di H0 atau yang kita tulisin di H1? H1 teh. Di H1. Betul ya. Kalau H0 berarti kalian baca yang kalian tulisin di H1. Kalau terima H0, kalian baca yang kalian tulisin di H0 yang tadi, di tahapan pertama. Ya, itu secara global untuk proses pengujian hipotesis. Mau apapun itu yang diujinya, tahapannya seperti tadi. Ya, ini contohnya. Nah, tadi kalau uji proporsi pasti yang datanya adalah berupa data proporsi, tadi data kuali ya, ada kategorinya. Kayak misalkan di data ini atau di soal ini kategorinya adalah ada yang sarapan dan tidak sarapan. Nah, itu indikasi bahwa oh ini berarti datanya berupa data kategori. Maka harus saya lakukan ujinya proporsi. Tinggal lihat daerahnya atau kelompoknya ada berapa. Kalau ada 2, berarti pakai yang rumus di pertemuan kedua. Kalau ada 3, 4, dan seterusnya, pakai yang ada di pertemuan ketiga. Begitu. Sesimpel itu sih kalau proses pengujian hipotesis. Nah, di sini ya contohnya. Apakah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi siswa SD yang tidak sarapan di 2 daerah tersebut berbeda? Yang menjadi kata kunci apa di sini? Berbeda, Teh. Berbeda, oke. Berbeda berarti H1-nya satu pihak atau 2 pihak? 2 pihak teh. 2 pihak, oke. Atau misalkan nanti saya ganti, misalkan ya, apakah proporsi SD yang tidak sarapan di daerah 1 lebih sedikit dibanding dengan yang di daerah 2? Oh, berarti nanti H1-nya kurang dari. Seperti itu ya. Tahapan berikutnya nanti kalian bisa pelajari lagi, misalkan masukin rumusnya tuh yang mana, rasanya itu mah gampang ya. Tapi tadi saya jelasin secara prinsipnya saja, kapan kita pakai uji proporsi. Oke, sampai sini silahkan ada yang mau ditanyakan untuk materi di pertemuan kedua. Saya coba buka forumnya dulu. Oke, 2 pihak, 1 pihak sudah saya jawab. Menghitung nomnis pada Excel, memasukkan standar deviasi. Oh, ini udah saya jawab ya sebenarnya. Di Excel itu buat cari nilai p-value ya, ini biasanya. Kalian pilihnya bisa non-dis, bisa ada yang pakai S, itu beda ya. Kalau pilihnya yang non-dis, itu biasanya harus kita masukin dulu standar deviasinya berapa. Tapi kalau pakai yang ada S-nya, non-dis, itu biasanya standar deviasinya itu 1, karena itu distribusi normal baku. Kalau distribusi normal baku, sudah default bahwa dia punya mu-nya atau rata-ratanya 0, standar deviasinya 1. Ya, jadi biasanya pakai yang non-dis. Oke, uji pihak kanan, pihak kiri sudah. Terus penggabungan. Sama ya, penggabungan. Rumusnya kalau rumus di statistik uji itu sama. Cuma nanti bedanya kalau uji satu pihak, 2 pihak yang tadi, kita lihat kriteria pengujiannya, tolak atau terima H0-nya dia akan berbeda. Tapi kalau rumusnya mah pasti itu sama.
Oke, ini ukuran N-nya kalau di soal biasanya pasti sudah diketahui nanti karena kita akan menghitung nilai proporsi. Ini uji satu pihak, dua pihak juga sudah. Oke, ini Hasna bertanya tentang alfa ya. Alfa itu tingkat kesalahan ya. Tingkat kesalahan kita berarti 1%. Semakin kecil alfa, maka semakin teliti penelitian yang kita lakukan. Prinsipnya seperti itu. Ya, jadi sebenarnya untuk menentukan alfa itu gimana caranya? Ya, yang tahu adalah penelitinya sendiri. Seberapa teliti dia inginnya dalam melakukan sebuah penelitian itu, gitu ya. Biasanya kalau untuk kasus-kasus penelitian sosial itu yang umum dipakai adalah 5% atau 10%. Tapi kalau yang sifatnya itu biasanya berkaitan dengan kesehatan, biasanya ya penelitian tentang obat, penelitian tentang hal-hal yang sekiranya dia destruktif, biasanya merusak, gitu ya, itu pasti kita pengen kesalahannya sekecil mungkin. Misalkan tentang vaksin, misalkan ya, kan kita pengennya tidak ada kesalahan dalam sebuah penelitian, atau misalkan ya dari 100 orang misalkan yang kena vaksin atau yang divaksin, biasanya gagal vaksinnya ya kita pengen sekecil mungkin ya. Maka nanti biasanya kalau di risetnya yang sifatnya tadi penelitian kesehatan atau yang sifatnya destruktif, itu biasanya alfanya kita pakai kecil, 1%. Tapi tentunya nanti ada konsekuensinya, semakin kecil nilai alfa, biasanya jumlah sampel yang kita butuhkan itu semakin besar. Tapi kalau penelitian sosial nanti untuk yang kasusnya kalian ya, untuk di pelajaran kita ini, biasanya alfanya kita tentukan saja nanti. Oke, ini uji dua pihak, satu pihak. Oke, udah semua ya, saya jawab ya. Untuk kelas E juga mudah-mudahan sudah semuanya. Oke, ada lagi? Silakan, mumpung saya belum masuk ke materi berikutnya. Ini saya agak harus cepat karena 12:30. Mudah-mudahan kita sudah selesai bahas semuanya ya. Bisa dilanjut ke materi berikutnya? Bisa, Teh. Bisa, Teh. Oke, materi berikutnya ini ya yang tadi. Di pertemuan ketiga itu tadi saya udah singgung bahwa kalau di kedua itu cuma 2 proporsi atau 2 kelompok, nah di sini nanti ada beberapa proporsi. Berarti kalau beberapa kan lebih dari 2 ya. Tergantung nanti bisa dari banyaknya kategori atau banyaknya kelompok yang harus kalian bandingkan. Nah, tahapannya pengujian hipotesisnya tadi sama, ada 5 tahapan kurang lebih ya. Nah, H0, H1 seperti ini. Nah, di sini pada saat kita merumuskan yang lebih dari 2 kelompok, maka bentuk H1-nya biasanya kalian tuliskan saja seperti ini, tidak demikian. Bukan lebih besar atau lebih kecil. Maknanya apa? Maknanya adalah karena ini kita membandingkan beberapa kelompok gitu ya. Di sini H0-nya pasti dia sama dengan. Kalau di sini biasanya ada contohnya. Oke. Biasanya ada standarnya ya, kalau di sini ya, pengennya yang mau di soal itu berapa persen sih? Nah, seperti ini. Misalkan yang cum laude-nya 5%, lalu yang sangat memuaskannya 15%, memuaskannya 80%. Ini biasanya ada standarnya, kalau di soal ya, untuk kasus uji beberapa proporsi. Yang diminta di soal, harusnya proporsi kategori itu berapa persen sih? Biasanya seperti itu. Sehingga tadi yang dibentuk H0-nya seperti ini. Proporsi pertama atau kategori pertama itu sama dengan standar yang pertama. Kategori kedua itu sama dengan standar yang kedua. Dan berikutnya, sampai dengan banyaknya kelompok atau banyaknya kategori. Nah, H1-nya kalian boleh tuliskan tidak demikian saja. Artinya ada salah satu tanda yang berbeda, itu nanti akan kita arahkan menjadi menolak hipotesis nol. Kalau tadi cuma 2 kelompok kan mudah ya, lebih tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil. Tapi kalau bentuknya lebih dari 2 kelompok, misalkan ini tadi ada, saya ke contoh saja deh.
Di contohnya ini ya, di contohnya ada 3 kategori kan? Cum laude, sangat memuaskan, memuaskan. H1-nya tidak demikian. Maknanya apa? Maknanya adalah ada satu tanda yang tidak sama dengan di antara 3 kategori ini, itu berarti kita menolak hipotesis 0. Jadi maksudnya gimana? Bisa jadi P1-nya yang tidak sama dengan 5%, bisa jadi P2-nya tidak sama dengan 15%, bisa jadi P3-nya tidak sama dengan 0,8%, bisa jadi P1 sama P2 yang tidak sama, tapi P3 sama, gitu ya. Jadi banyak sekali kemungkinan yang terjadi di H1. Sehingga untuk meringkasnya, lebih baik kalian tuliskannya tidak sama dengan. Gitu. Bisa dipahami nggak? Kalau yang tadi kan mudah ya, yang cuma 2 kelompok ya kemungkinannya cuma tidak sama dengan, lebih besar, sama lebih kecil. Nah, kalau ini ada 3 kelompok, maka kemungkinannya bisa kelompok 1-nya beda, kelompok 2, 3 sama. Kelompok 2 beda, kelompok 1, 3 sama. Kelompok 3-nya beda, kelompok 1 dan kelompok 2-nya sama. Atau kelompok 1, kelompok 2-nya beda, kelompok 3 sama, kelompok 1, kelompok 3 beda, kelompok 2 sama, dan seterusnya. Jadi banyak sekali kemungkinan yang terjadi kalau kita tuliskan satu persatu H1-nya. Maka diringkas saja, kalian tuliskan H1-nya adalah tidak demikian. Maknanya adalah ada satu tanda yang tidak sama dengan di H0, maka itu artinya ada perbedaan di antara kelompok itu dengan proporsi yang disebutkan di soalnya. Gitu ya, semoga bisa dipahami maksudnya. Oke, pengujian hipotesisnya, nah ini statistik ujinya, kalau yang tadi pada saat kita berbicara 2 kelompok itu pakai Z, nah sekarang itu pakai Chi kuadrat. Ya, jadi jangan salah menentukan statistik uji. Ini kalau dia lebih dari 2, maka kita akan pakainya adalah Chi kuadrat. Rumusnya ini harus dilihat dulu per masing-masing kategori ya nanti. Ada F besar, ada F kecil, itu harus kalian pahami maknanya apa F besar dan F kecil. Lalu semakin banyak kategori, nah ini ada sigma di sini. Sigma ini maknanya adalah penjumlahan. Artinya kalau ada 3 kategori, berarti kategori pertama ditambah kategori kedua, ditambah kategori ketiga. Semakin banyak kategori, berarti penjumlahannya juga akan semakin panjang. Seperti itu. Ya. Lalu nanti kita bisa bandingkan lewat, bisa kita lihat Chi kuadrat hitung, atau kita bisa lihat kita lihat p-value, seperti ini. Kalau di sini, kalian pakai p-value. Ya. Kesimpulannya sama, tadi kalau kita pakai p-value, tolak H0 kalau nilai p-value-nya kurang dari alfa. Nah, ini kita dapat p-value-nya 0,49, alfanya tadi 5% ya, 5% 0,05. Kalian hati-hati dalam menuliskan ini ya, tanda ya. Kadangkala saya suka mengkoreksi, sebenarnya ininya sama nih, udah benar nilai p-value-nya sama nilai alfanya. Tapi kalian bingung pada saat menentukan dia lebih besar atau lebih kecil. Alfa 5% itu 0,05 ya. Kadang suka banyak yang menuliskan alfa 5% jadinya 0,5. Kalau 0,5 mah jadinya 50%. Ya, jadi harus hati-hati melihat itu karena nggak sedikit mahasiswa yang suka suka salah gitu ya. Jadi sayang kalau di endingnya salah tuh nanti kesimpulannya juga akan salah untuk menentukan tadi kita terima atau tolak hipotesis no. Baik, silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang ini? Bisa dipahami? Bisa teh. Bisa teh.
Oke, silakan ada yang mau tanyain? Teteh, saya izin bertanya. Ini sebenarnya masih terkait dengan tugas yang di pertemuan pembahasan mengenai yang beberapa proporsi ini, Teh. Jadi saya itu saat pengerjaan itu menemukan kendala saat di soalnya itu tidak menyebutkan nilai dari setiap kategori itu yang diharapkannya berapa gitu, Teh. Kan biasanya kalau tadi disebutkan ya, Teh, ya. Nah, itu yang tidak diharapkan itu, Teh, apakah jumlahnya memang harus sesuai dengan apa yang diobservasi atau bagaimana ya, Teh? Oke, terima kasih Sabil. Pertanyaannya bagus ya. Oke, ini kalau ini kan tadi dikasih tahu ya, nilai proporsi seharusnya berapa. Nah, kalau misalkan nanti kalian menemukan kasus yang tidak dikasih tahu proporsinya berapa, kalian cari idealnya, cari yang seimbangnya. Kalau misalkan ini ada 3 kelompok, ya, ada cum laude, sangat memuaskan dan memuaskan, berarti kalau dia seimbang, proporsinya berapa? Coba, kalau dia seimbang, proporsinya berapa yang bagus? Tinggal secara proporsional saja kan, kalau total keseluruhan itu 100%, ya nanti kalian bagi 3, berarti sekitar 33% masing-masing kelompoknya. Nah, itu bisa dijadikan patokan untuk menjadi ini ya, tadi standarnya berapa atau yang bagusnya berapa. Itu Sabil. Oke, terima kasih. Nah, jadi kalau misalkan tadi itu sebenarnya informasinya tersirat kalau kayak gitu ya, kalau nggak disebutkan persentasenya, biasanya kalian ambil idealnya. Ideal itu berarti ya masing-masing kelompok berarti proporsinya sama. Kalau ada 4 kelompok berarti ya masing-masing berarti 25%, supaya total secara keseluruhannya kan 100%. Jadi disesuaikan. Jangan sama dengan observasinya ya. Kalau sama dengan observasinya nanti pasti H0-nya diterima semua kalau kayak gitu. Ya, jadi bikin standar sendiri dengan pertimbangannya adalah tadi cari proporsi yang idealnya. Oke, gitu ya. Oke, kalau di forum pakai p-value atau pakai tabel itu sama-sama baik, tergantung kalian lebih mudahnya itu pakai yang mana. Kalau pakai p-value berarti nanti ya harus menghitung lewat Excel ya untuk mencari nilai p-value-nya, atau kalau pakai tabel maka nanti kalian harus buka tabel. Cuma nanti untuk kita praktikum ke depannya sebenarnya akan lebih mudah kalau kita pakai p-value. Ya, nanti di praktikum setelah UTS ya kalian akan ada sesi praktikum, nanti kita akan melakukan pengujian hipotesisnya untuk menentukan kriterianya, itu semuanya akan pakai p-value, nggak ada yang pakai tabel. Kenapa? Karena output dari software atau output dari tools statistik itu biasanya mengeluarkan nilai p-value. Walaupun mengeluarkan juga nilai statistik uji yang lain ya, tapi kalau kita bandingkan misalkan nilai statistik uji harus lihat tabel ya, 2 kali kerja gitu. Mending kalau tabelnya ada ya, ini mah tabelnya juga kalian nggak punya misalkan. Maka kalau tadi akan lebih mudah sebenarnya pakai p-value. Kenapa? Karena kalau pakai p-value bandingannya cuma nilai alfa, dan alfa harus kita atau sudah pasti ada nilai alfa sudah kita tentukan di alfa. Ya. Itu menghitung chi kuadrat lewat Excel bisa tentunya. Terus chi kuadrat derajat bebasnya selalu -1, iya. Ya, untuk kasus yang tadi ya, untuk kasus yang proporsi beberapa kelompok, chi kuadrat derajat bebasnya -1, di mana K adalah banyaknya kategori atau banyaknya kelompok. Tapi nanti kalian akan menemukan di perhitungan yang lain ya, nanti K-nya bisa juga berbeda. Jadi tergantung nanti lihat lagi kriteria pengujian ya. Oke, ini tadi sudah dijawab.
proporsi, berarti P1, P2 tersebut sudah ditentukan di awal, bisa ditentukan, bisa tidak ya, bergantung tadi. Kalau ditentukan berarti sudah ada standarnya. Kalau tidak ditentukan, maka kalian bisa pakai proporsionalnya saja. Ambil proporsi yang seimbang di antara kategori-kategori itu. Oke, kalau ini teknis ya, Hasna, menghitung C kuadrat, proses penjumlahan pecahan, haruskah disamakan penyebutnya? Ya, tentunya iya, kalau misalkan kalian menghitungnya secara manual. Pakai aja Excel. Oke, ini lebih ke Raisa. C kuadrat itu lebih besar daripada C kuadrat tabel. Oke. Ini kriteria ya, kriterianya. Oke, saya ambil contohnya deh. Di pertemuan ini kan berarti. Oh, ini pakai p-value soalnya kalau di sini ya. Oh, ini C kuadrat. C kuadrat tabelnya berapa ya? Oh, nggak dihitung ya ini ya. Kalau di soal, di contoh, nggak dihitung C kuadrat tabelnya. Karena dia pakai aturan p-value. Oke, Raisa, maksudnya gimana Raisa? Coba bisa, ada Raisa nggak di sini? Ada Teh. Oke, Raisa maksud pertanyaannya gimana? Bisa disampaikan ulang? Lihat dari bapaknya itu Teh. Jadi kan katanya cara tolak H0 jika Q kuadrat hitung lebih besar daripada Q kuadrat tabel. Kemudian hasilnya ternyata Q kuadrat hitung lebih kecil. Jadi bapaknya tuh menjelaskan kalau Q kuadratnya itu ternyata lebih kecil, tapi H0-nya itu jadi diterima. Kenapa gitu Teh? Iya betul kan, berarti kebalikannya kan Raisa ya. Kan kriterianya adalah kita akan menolak hipotesis 0 kalau kita punya C kuadrat hitung kita yang based on rumus lebih besar daripada tabel. Sekarang kita punya hasil hitungan kita, C kuadratnya lebih kecil dibanding tabel. Berarti masuk nggak kriteria ini? Masuk Teh. Masuk. Misal. Ini ya. Ini C kuadrat hitungnya, ini C kuadrat hitung ya, 1,428. Misalkan saya punya C kuadrat tabelnya adalah 5,4, misalkan ya, ini misal. Ini C kuadrat hitung saya 1,4, lalu saya lihat tabel. C kuadrat tabelnya 5,4. 1,4 sama 5,4 lebih besar yang mana? Lebih besar hitung atau lebih besar tabel? Tabel Teh. Lebih besar tabel. Tadi kita punya dua di sini punya dua kriteria ya. Yang pertama adalah tolak H0 ketika nilai p-value kurang dari alfa atau C kuadrat hitung dia lebih kecil ya dibanding dengan C kuadrat lebih besar. Ini ya. Jadi tadi untuk kriterianya kita bisa pakai dua, bisa pakai p-value, bisa pakai aturan tabel. Kalau aturan p-value berarti kita lihat nilai p-value-nya harus kurang dari alfa, berarti dia tolak. Atau kalau saya mau pakai kriteria tabel, maka C kuadrat hitung lebih besar daripada C kuadrat tabel. Itu ditolak. Sekarang punya kita, tadi saya kasih contoh, C kuadrat hitungnya 1,4, ya 1,4, ininya 1,4, lalu tabelnya 5,4.
Lebih besar atau lebih kecil, Raisa? Lebih besar. 1,4 itu lebih besar atau Lebih kecil, maaf. Lebih kecil, lebih kecil. Masuk nggak ke aturan ini? Tolak Hanol kalau C kuadrat itu lebih besar daripada C kuadrat tabel. Punya kita keadaannya lebih kecil, berarti menolak atau tidak? Menolak. Coba. Maaf, diterima Teh. Kan nggak masuk kriteria ini kan jadinya. Ya. Kita akan menolak Hanol kalau C kuadrat hitungnya lebih besar. Punya kita C kuadratnya lebih kecil, berarti kan nggak tolak, tapi satu lagi kita terima hipotesis 0. Gitu Raisa maksudnya. Oh iya. Ya. Jadi sama aja dengan kriteria pakai p-value juga yang di sini. P-value-nya adalah 0,49 nih, 0,49. Alfa kita tadi 5%. 0,49 sama 0,05 lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Tadi kalau kita pakai kriteria ini, tolak Hanol kalau p-value-nya lebih kecil daripada alfa. Punya kita p-value-nya lebih besar. Berarti tolak atau terima? Diterima. Diterima. Berarti kesimpulannya terima. Begitu Raisa. Ya, baik Teh, terima kasih. Oke, ini yang Vinaya tadi udah dijawab ya. Tidak diketahui bagaimana cara pengerjaannya. Ya. Oke, silakan. Masih ada untuk bahasan di pertemuan 3. Bisa dipahami pertemuan ketiga? Bisa. Oke. Kalau kayak gini mendadak gampang ya? Kalau kalian ngerjain tugas, kok sulit gitu ya? Oke, ini pertemuan ketiga. Sekarang saya lanjut ke materi pertemuan keempat. Itu bahasannya tentang, uji ANOVA ya. Sebenarnya ini akan menyangkut dengan pertemuan berikutnya yang uji Kruskal-Wallis itu sama sebenarnya tujuannya ya. Untuk apa? Untuk melihat atau menguji. Kalau tadi kita berbicara tentang proporsi, nah kalau sekarang kita berbicara tentang rata-rata yang kita uji. Kalau rata-ratanya yang mau kita bandingkan itu adalah lebih dari 2 kelompok, maka ini ya, uji kesamaan beberapa rata-rata. Kita bisa pilih one way ANOVA yang ini, atau opsinya adalah kita bisa pilih Kruskal-Wallis yang materi berikutnya. Lalu yang materi hari ini, yang minggu ini, kita bisa pilih uji Friedman. Ini saya kemarin terlewat, harusnya uji Friedman dulu, baru yang materi hubungan ya. Saya pas ngelihat, oh iya ini kelewat. Jadi harusnya urutannya ANOVA, terus Kruskal, terus uji Friedman, supaya dia nyambung. Tapi nggak apa-apa, saya jelaskan saja. Nah, di sini uji kesamaan beberapa rata-rata. Berarti yang jadi Hanolnya yang kita tuliskan mu ya. Ada berapa kelompok? Ya tergantung, kalau di sini sampai K. Dan tadi prinsip H1 sama seperti yang saya sudah jelaskan pada saat di proporsi. Kalian tuliskan saja seperti ini. Minimal ada satu pasang yang berbeda. Seperti itu. Nah, sebelumnya, kapan kita pakai uji ANOVA? Ya, ada beberapa syaratnya. Syaratnya adalah di sini skala pengukuran datanya minimal interval. Ada yang masih ingat skala pengukuran data ada berapa ya? Ayo. Di statistika 1, skala pengukuran data ada berapa? Ada 4 Teh. Ada 4. Apa aja, Vina ya? Interval, rasio, ordinal, sama nominal. Tuh, yang paling rendah yang mana? Nominal. Tuh. Biar kalian mudah, itu biasanya sebutannya dari paling rendah ya.
nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, ANOVA dipakai kalau datanya yang kita punya itu skalanya adalah minimal interval. Rasio boleh nggak pakai ANOVA? Boleh nggak? Kalau saya punya datanya rasio, saya pakai ANOVA? Boleh, Teh. Boleh. Ordinal boleh nggak? Kalau saya pakai Boleh, Teh. ANOVA? Boleh. Ordinal. Ayo. Ini ada kata-kata minimal interval. Tadi kalau saya punya datanya ordinal, boleh nggak? Oh, enggak, Teh. Enggak. Ya, jadi lihat dulu data kita yang mau diuji skalanya apa ya? Nominal, ordinal, interval, atau rasio. Kalau dia minimal interval, artinya rasio itu rasio kan lebih tinggi lagi ya dibanding interval. Berarti ANOVA bisa kita pakai. Ya. Lalu yang kedua adalah ada syarat bahwa dia datanya harus berdistribusi normal. Kalau kasusnya di soal, nanti saya akan kasih tahu dia distribusinya normal atau tidak. Tapi kalau nanti dalam sebuah riset, kan nggak mungkin mau dikasih tahu sama siapa gitu ya. Maka nanti kalian harus melakukan uji dulu, uji normalitas data. Sama seperti yang sudah kalian pelajari di statistika 1 ya. Ada buat yang parametrik, ada buat pendekatan non-parametrik. Kalau yang di sini, yang ANOVA itu adalah pendekatannya parametrik, makanya asumsinya normal dan variasinya homogen, itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, entah dia distribusinya tidak normal, lalu dia misalkan variasinya tidak homogen, maka kalian nggak boleh pakai ANOVA. Kalian pakai uji Kruskal-Wallis yang ada di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi secara tujuannya sama, cuman hati-hati kalian harus bisa mengidentifikasi ini akan lebih cocok pakai yang mana. Ya, jadi syaratnya tadi kalau ANOVA ini 3 asumsinya ya, datanya harus minimal interval, datanya berdistribusi normal, variasinya homogen. Kalau nanti di soal disebutkan bahwa datanya tidak berdistribusi normal atau variasinya tidak homogen, maka kalian pakai uji yang lain, jangan pakai uji ANOVA. Bisa dipahami? Bisa, Teh. Oke, maka nanti dari sisi proses penghitungannya, sama seperti tadi ya, ada H0, H1, karena ANOVA tadi membandingkan beberapa rata-rata, berarti yang kita tuliskan adalah mu-nya, mu1 sama dengan mu2 sampai dengan mu-k, sebanyak kelompoknya ada berapa, H1-nya adalah kalian tinggal salin saja, minimal ada 1 pasang yang berbeda. Nah, nanti karena ada beberapa kelompok, berarti kan ini akan ada datanya, kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Dan nanti di statistik ujinya, kalau kalian main-main sama ANOVA, pasti akan endingnya berbentuk tabel ANOVA. Yang mana tabel ANOVA ini memudahkan kita untuk menghitung statistik ujinya. Yang mana statistik ujinya? Yaitu nilai F. Ini beda lagi. Ya, tadi kita udah tahu atau udah kenal statistik ujinya, ada uji Z, ada yang tadi di beberapa proporsi C kuadrat, sekarang ada lagi nilai F gitu, statistik uji F. Ya, jadi beda-beda. Jadi kalau di ANOVA di sini nanti endingnya adalah mencari nilai F hitung. Kalau ada F hitung berarti nanti bandingkannya dengan F tabel atau kita menghitung nilai p-value-nya. Ya, itu sama aja secara prinsip. Ini cara-cara detailnya sudah dijelaskan ya di slide. Ini proses perhitungan nilai p-value, rumusnya juga ini sudah ada FDIS ya. Lalu kalau bisa juga pakai F tabel.
Ini, di sini ada 2 derajat bebas. Kalau tadi di C kuadrat, derajat bebasnya cuma 1, ya K-1. Kalau di F, derajat bebasnya ada 2. Yang pertama adalah K-1, yang keduanya adalah N-K. Ya, jangan terbalik. Oke, itu contohnya, ya ini ada 3 kelompok, ada DID, ada depres, ada non-psychiatric control. Jadi ada 3 kelompok, lalu datanya adalah data numerik, biasanya ya, kalau dia interval atau rasio, pasti datanya data numerik, data angka ya. Maka ini, kalau di sini dikasih tahu nggak? Oke, di sini nggak ada asumsinya ya. Harusnya dikasih tahu asumsinya normal dan variasinya homogen. Nah, ini nanti akan keluar tabel ANOVA, dapat nilai F hitungnya 21,5. Nanti dari F hitung kita cari p-value. P-value-nya adalah, oke, ini 1,6 kali, kalau di Excel itu simbolnya E ya, kalau saya nggak salah ya. E-6 gitu kalau saya nggak salah. Itu maknanya adalah 10 pangkat min 6. Artinya 0,00006, kecil sekali. Ya, kalau kita bandingkan dengan nilai alfa yang 5%, pasti dia jauh lebih kecil. Ya, jadi kalian harus mulai terbiasa pakai Excel, terbiasa memaknakan angkanya ya. Kalau di Excel-nya hitungannya sekian gitu, itu maknanya adalah 10 pangkat min 6. Silakan, ada yang mau ditanyakan terkait ANOVA? Secara rinci, saya nggak akan jelasin perhitungannya, tapi saya jelasin prinsipnya saja. Ya, ANOVA dipakai kalau kita mau membandingkan rata-rata di antara lebih dari 2 kelompok, plus ada asumsi normal dan variasinya homogen. Kalau ada asumsi salah satunya tidak terpenuhi, maka nanti kalian akan pakai yang namanya uji Kruskal yang di pertemuan kelima. Ya, uji Kruskal. Sama proses, tujuannya sama, cuman ininya beda, proses perhitungannya ya. Jadi kalau uji Kruskal, uji Friedman itu adalah pendekatannya non-parametrik. Sama seperti pada saat saya menjelaskan di statistika 1, kalau non-parametrik biasanya bukan data asli yang kita hitung, yang kita masukin ke rumus, bukan data aslinya, tapi adalah data ranking. Masih ingat ya? Jadi kalau sekali lagi, kalau pendekatannya non-parametrik, maka bukan data asli yang kita otak-atik gitu ya, tapi yang kita hitung adalah ranking dari data aslinya. Sehingga di sini, pada saat berbicara tentang uji Kruskal dan uji Friedman, itu kalian harus perhatikan cara atau proses melakukan perankingannya seperti apa. Perankingan itu gimana caranya? Nah, kalau di sini, ini contohnya ya, yang di soal, ada metode A, metode B, metode C. Masing-masing punya nilai. Nah, ini ada warna hitam, warna merah, dan warna biru. Proses merankingnya itu adalah kalian gabungin datanya. Digabungkan dari keseluruhan kelompok, kalian susun dari kelompok atau dari nilai yang paling kecil ke yang paling besar. Nilai paling kecilnya ini ada 14, nilai paling besarnya itu ada 25. Tadi yang hitam buat metode A, yang merah buat metode B, yang biru buat metode C. Tinggal kalian urutkan, itu menjadi rankingnya. Ya, cuman hati-hati untuk tipikal data yang sama. Misalkan ini data yang sama adalah yang skornya 16 ya. Skornya 16 ini, itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ada 4 data yang nilainya 16. Maka rankingnya adalah kalian cari rata-ratanya.
oh ini ranking 2 tambah ranking 3 tambah ranking 4 tambah ranking 5 dibagi 4. Maka dapatlah 3,5. Sehingga untuk yang 16 itu punya ranking 3,5 semuanya, nggak beda-beda. Ya, cari rata-ratanya dari data yang kembar atau data yang sama, rankingnya berapa. Itu biasanya kesalahan kalian pada saat menganalisis untuk uji Kruskal dan uji Friedman itu salah meranking. Jadi perhatikan proses merankingnya ya. Kalau uji Kruskal itu rankingnya kita gabungin semua datanya, lalu kalian susun dari yang paling kecil ke paling besar. Untuk data yang sama itu kalian cari ranking rata-rata dari rankingnya. Tapi nanti berbeda pada saat di uji Friedman yang materi minggu ini ya. Kalau di uji Friedman, kalian merankingnya itu per individu. Mana saya kasih contoh. Nah ini juga sekilas mirip ya. Ada metode A, metode B, metode C. Kalau tadi yang uji Kruskal kita gabungin lalu kita ranking. Kalau yang di Friedman, karena nanti antar kelompoknya saling berpasangan atau berhubungan, maka kalian rankingnya per subjek. Oh, ini anak pertama. Ranking satunya ada di mana? Ranking satunya ada di sini nih, ada di B, karena dia paling kecil. Ranking 2-nya ada di mana? Ada di A. Ranking 3-nya ada di mana? Ada di C. Jadi merankingnya per, nah ini, per subjek, per orang, per individu. Jadi nggak digabung. Ya, itu proses perbedaan proses rankingnya. Yang subjek kedua juga sama. Lihat dulu, dia yang paling kecil, di sini, di 10, berarti dia ranking pertama. Yang kedua, yang di A, berarti ranking kedua, dan seterusnya. Nah, sekarang yang ini nih, subjek keempat. Ranking pertama yang mana? Oh, di metode B, karena nilainya paling kecil, 5. Lalu yang berikutnya, ini 12, ini juga 12. Oh, berarti angka kembar nih. Berarti sama kayak tadi, cari rata-rata rankingnya. Berarti rata-rata rankingnya adalah ranking 2 ditambah ranking 3 dibagi 2, berarti 2,5. Sampai di sini bisa diikuti? Jadi hati-hati dalam proses meranking ya. Kalian perhatikan ini ujinya uji mana? Uji Friedman kah atau uji Kruskal kah? Hati-hati dalam proses merankingnya. Oke, saya balik lagi ke uji Kruskal. Sebenarnya itu aja sih poinnya. Untuk nanti dimasukin ke rumus-rumusnya, tinggal kalian gabungin saja. Oh, kalau di Excel, dia sudah otomatis ya. Kalian nggak harus hitung rata-ratanya, tapi kalian tinggal pakai ini, rank.afg, rank average. Jadi sudah otomatis nanti akan menghitungkan rata-ratanya kalau misalkan dia ada yang kembar. Ini kalau di pendekatan non-parametrik, selalu yang kita otak-atik datanya adalah rankingnya, bukan data aslinya seperti yang tadi di parametrik. Ya, ini juga tinggal ada kriteria penolakan dan penerimaannya. Ini juga diperhatikan. Kalian boleh pilih salah satu. Tapi kalau di sini sepertinya lebih mudah pakai p-value saja ya nanti kalian mengikutinya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan terkait ANOVA, Kruskal, dan mungkin uji Friedman yang tadi. Mau izin bertanya? Boleh, Sekar, silakan. Buat yang Kruskal Wallis kan kalau misalkan Hanolnya ditolak itu kan kita pakai perbandingan berganda ya Teh buat tahu mana yang beda gitu. Nah kalau misalkan ternyata Hanol ditolak, terus kita coba pakai perbandingan berganda tuh nggak ada yang beda gitu Teh. Berarti kan kayak justru kayak kontradiksi gitu Teh. Jadi itu gimana Teh? Oke. Jawaban saya adalah nggak mungkin. Kalau misalkan dia
H0-nya ditolak, berarti dia ada perbedaan. Lalu pada saat kita uji berganda tidak ada yang berbeda, semuanya sama ya. Itu pasti ada kesalahan di salah satu yang kalian hitung, entah di uji Kruskal-nya atau di uji yang perbandingannya. Jadi kalau misalkan kenapa sih harus ada uji perbandingan berganda di sini ya? Untuk bisa melihat kelompok mana yang sama, kelompok mana yang berbeda. Karena tadi kalau tadi saya bandingkan yang ini ya, ini ada 3 ya. Oke, coba saya. Sebenarnya ini sama saja ya untuk yang prinsip pada saat ANOVA, prinsip pada saat uji Kruskal, prinsip pada saat uji Friedman, karena dia untuk yang 3 kelompok, 3 kelompok atau lebih dari 2 ya. Misalkan ini tadi H0-nya adalah H0-nya μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 kan? H1-nya tadi kalau diuji ANOVA atau uji Kruskal atau uji Friedman adalah minimal ada 1 tanda yang tidak sama dengan. Mana yang tidak sama dengannya kita nggak akan bisa tahu dari hasil uji ANOVA, Friedman, atau uji Kruskal. Maka harus kita lanjutkan ke uji perbandingan untuk tahu mana yang sama, mana yang beda. Maka di sini, untuk tahu mana yang sama, mana yang beda, dilakukan uji perbandingan dengan cara kita bikin pasangan-pasangan kelompok. Jadi, kita treatment dia seperti jadi ada 2 kelompok saja, gitu ya. Misalkan, kalau tadi saya punya 3 kelompok, maka yang pertama, saya harus bandingin kelompok 1 dan kelompok 2. Lihat, hasilnya nanti berbeda atau tidak. Lalu, kelompok 1 dan kelompok 3. Bandingin juga, sama atau beda. Terakhir, kelompok 2 dan kelompok 3. Berarti akan ada 3 pasang. 3 calon pasangan ya, 3 pasangan yang mungkin ketika kita memasangkan dari 3 kelompok yang tadi. Dan pasti salah satunya ada yang berbeda sekali. Kalau 3-3-nya sama, itu nanti kontradiktif yang tadi Sekar bilang, itu harusnya di H0-nya pada saat kita uji Friedman, uji Kruskal, dan uji ANOVA, itu hasilnya harusnya menerima H0. Sehingga kalau kita menerima H0, artinya ini kan, μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3, ya pasti kita yakin 3-3-nya pasti nilainya sama. Maka tidak perlu lagi kita melakukan uji perbandingan. Tapi kalau misalkan H0-nya ditolak, maka tadi adalah secara interpretasi berarti ada perbedaan di antara beberapa kelompok itu, maka untuk tahu mana yang sama, mana yang beda, maka kita lanjutkan ke uji perbandingan. Begitu Sekar, bisa diterima kan? Saya sudah paham, terima kasih. Jadi prinsipnya itu ya, kalau misalkan kalian nanti menerima H0, berarti nggak perlu ada uji perbandingan. Kenapa? Ya akan sama saja. Kalau nanti kita lakukan uji perbandingan, pasti hasilnya semuanya sama, nggak berbeda. Tapi kalau misalkan tolak H0, ada perbedaan di antara beberapa kelompok, kalau kita lakukan uji perbandingan, minimal akan ada 1 yang berbeda. Akan ada 1 pasang yang berbeda. Karena tadi kita bikin pasangan-pasangan yang mungkin. Itu prinsipnya. Oke, uji one way ANOVA apakah harus selalu membuat box plot? Enggak ya, box plot hanya dipakai tadi untuk membantu kita melakukan eksplorasi data. Biasanya kalau ANOVA ya ini opsional saja untuk tahu atau untuk melihat gambaran atau deskripsi datanya. Lebih mudah kalau kalian pakai box plot. Tapi kalau kalian rasa nggak perlu, ya nggak juga nggak apa-apa. Oke, apakah cukup sampai uji rata-rata atau sampai merujuk salah satu kategori yang hasilnya berbeda? Ini tergantung kebutuhannya ya, tergantung nanti yang ditanyakannya apa. Apakah cukup hanya yang diminta ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Kalau yang diminta hanya itu, berarti ya kalian cukup sampai uji ANOVA, sampai uji Kruskal, sampai uji Friedman. Tapi kalau nanti ada pertanyaan lanjutan, misalkan coba selidiki kelompok mana yang berbeda dibandingkan dengan kelompok yang lain,
maka kalian harus melakukan uji perbandingan. Ya, jadi baca baik-baik, pahami baik-baik, soalnya dia mintanya apa. Saya ganti deh ke kelas E. Silakan, ada yang mau ditanyakan tentang ini? Oke, ini malah nggak ada yang nanya di E. Mungkin ada yang belum terjawab pertanyaan kalian. Oke, kelas E nggak pernah ngisi forum. Masih ada tentang uji ANOVA, Kruskal, dan uji Friedman? Ya, adakah penelitian tidak melakukan perbandingan ganda ketika H0 ditolak? Jawabannya ada ya. Tadi saya bilang bergantung tujuan penelitiannya apa. Apakah hanya sampai secara garis besar saja, dia pengen tahu ada beda atau tidak ada beda, atau dia pengen tahu lebih detail untuk tahu kelompok mana yang sama, kelompok mana yang beda. Jadi kalau pengen tahu lebih detail ya, lakukan lanjut ke uji perbandingan. Tapi pengen tahu secara globalnya saja, secara garis besarnya saja, ya berarti nggak usah lakukan uji perbandingan. Oke, pertanyaannya semuanya itu. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang ANOVA, uji Kruskal, dan uji Friedman. Tadi yang pada saat kapan pakai uji Kruskal, kapan pakai uji Friedman, pada saat tadi salah satu asumsi di ANOVA-nya tidak terpenuhi ya. Jadi kalau nanti disebutkan bahwa data tidak berdistribusi normal, berarti kalian nanti pilih pakai uji Kruskal atau uji Friedman. Bedanya apa uji Kruskal dan uji Friedman? Kalau uji Kruskal itu kalian perhatikan kelompok-kelompoknya ya. Nanti kelompoknya tuh saling bebas. Ini kayaknya pernah saya bahas juga ya. Kalian harus bisa membedakan kelompok yang saling bebas dengan kelompok yang tidak saling bebas atau berpasangan. Ini ya. Metode A, metode B, metode C. Jadi nanti perhatikan, baca baik-baik kasusnya, lalu cek sifat dari masing-masing kelompoknya, dia saling bebas atau tidak. Kalau dia saling bebas, maka kalian akan pakai uji Kruskal. Tapi berbeda dengan pada saat kita pakai uji Friedman. Kalau uji Friedman, ini antar kelompoknya dia tidak saling bebas atau saling berhubungan ya antar kelompoknya. Itu yang membedakan uji Kruskal sama uji Friedman. Jadi perhatikan sifat dari kelompoknya. Apakah kelompok 1, 2, 3-nya itu saling bebas atau tidak? Kalau saling bebas, kita pakai uji Kruskal. Kalau tidak, kita pakai uji Friedman. Oke, terakhir saya bahas tentang ini ya, uji hubungan asosiasi dari variabel yang sifatnya kategori. Jadi tadi harusnya materinya harusnya susunannya ini terakhir ya di pertemuan minggu ini, tapi saya ke-skip, jadi ini pertemuan minggu lalu. Oke, hubungan antara dua variabel kategori. Ini sebenarnya balik lagi, datanya nanti akan disajikan dalam bentuk tabel kontingensi. Cuman bedanya adalah apa? Kalau di awal tadi kita berbicara tentang proporsi, ya, kalau sekarang nanti kalian akan ditanyainnya adalah ada hubungan nggak sih antara variabel yang menjadi baris dengan variabel yang menjadi kolom. Jadi nanti hipotesisnya adalah ada hubungan dengan tidak ada hubungan. Oke, di sini ada pengujian hipotesisnya.
Oh, di sini belum sampai H0, H1 ya, baru sampai baru sampai menghitung nilai hubungannya, seberapa erat hubungannya. Oh, ada kok ini p-value. Oh, ada. H0-nya ada hubungan, H1-nya tidak ada hubungan ya. Kalau di sini di contohnya kuliah dan jenis kelamin, berarti H0-nya ada hubungan antara kuliah dengan jenis kelamin, H1-nya tidak ada hubungan antara kuliah dan jenis kelamin. Menghitungnya lihat dari ini, nilai chi kuadrat. Sama seperti yang tadi pada saat kita bahas tentang uji proporsi, beberapa proporsian pakai chi kuadrat juga. Cuman bedanya adalah kalau tadi kan ada proporsi yang kita tentukan ya, entah dia dari soal atau kita tadi anggap dia balance, anggap kita seimbang proporsinya. Nah, ini diganti sama E. E ini adalah nilai ekspektasi. Nilai ekspektasi didapat dari, kalian lihat, ada jumlah baris, ada jumlah kolom, lalu ada jumlah total. Ya, kayaknya sudah dicontohin deh. Oke, ini yang merah itu adalah nilai ya. Yang di luar kurung itu adalah nilai observasi. Yang di dalam kurung ini adalah nilai ekspektasi. Atau kalau tadi di rumus chi kuadrat ada O, ada E. O itu pasti ada di tabel kontingensinya. Itu yang kalian dapat dari data. E ini nggak ada di tabel kontingensinya. Ini harus kalian hitung manual nilai E-nya. Hitung manualnya gimana? Tinggal kalian lihat jumlah baris, jumlah kolom, lalu dibagi total keseluruhan. Ya, misalkan ini lihat baris pertama, kolom pertama berarti 90 dikali 100 dibagi 150 dan seterusnya sampai semua selnya terhitung. Baru nanti hitung pakai chi kuadrat. Ya, sama kayak tadi, p-value, cari p-value-nya, lalu bandingkan dengan nilai alfa, berarti nanti kalau p-value kurang dari alfa, berarti tolak H0, kalau lebih besar, berarti terima H0. Dan balikin lagi ke konsep apa yang dituliskan di H0 dan di H1. Seperti itu. Oke, sudah ada yang mau kuliah, silakan. Kalau masih ada pertanyaan tentang uji ini ya, hubungan atau asosiasi. Oke, sepertinya di forum juga belum ada yang nanya. Saya anggap berarti mudah-mudahan bisa dipahami materi kita. Review ini sebagai bahan untuk kalian minggu depan kita UTS. UTS kita di tanggal berapa ya? Kalau saya nggak salah, tanggal 2 ya, minggu depan ya, hari Selasa juga kan? Jadi silakan pahami lagi materi-materi yang tadi sudah saya review secara global atau secara keyword-keywordnya sudah saya sampaikan, secara prinsip apa saja yang harus kalian pahami. Tinggal kalian perdalam lagi proses menghitungnya ya. Pakai rumusnya, ini dapatnya dari mana, terus nanti buat kesimpulannya gimana, pahami dulu soalnya yang diminta apa, itu menjadi hal pertama yang harus kalian lakukan, gitu ya, pahami dulu. Ini soalnya mintanya apa, ujinya uji proporsikah atau uji rata-rata kah, terus pengujiannya satu pihak atau dua pihak kah, gitu ya, itu yang harus kalian pahami dari konteks soalnya, mintanya yang mana. Karena nanti akan berpengaruh ke bawahnya akan pakai apa. Ya, semoga bisa dipahami review hari ini. Alhamdulillah berarti semuanya untuk kelas E dan F bisa mengikuti ya. Jadi nanti di hari Kamis saya tidak perlu melakukan lagi Zoom meeting untuk yang kelas F. Ya, untuk yang kelas E, maaf, kelas E. Untuk yang kelas F, saya minta perwakilannya isi BAP yang minggu lalu ya. Jadi karena minggu lalu kalian belum approval, jadi saya nggak bisa ngisi yang pertemuan hari ini.
Jadi salah satunya diisi saja, boleh siapa saja lah. Makanya saya kalau di line tuh siapa aja boleh mengisi, yang nggak harus ketua kelasnya. Jadi, untuk memudahkan saya untuk ngisi BAP di minggu berikutnya. Karena kalau kalian nggak ngisi, saya nggak bisa ngisi. Ya, nanti ini karena saya record, saya akan share lagi rekamannya supaya nanti kalian bisa ulang-ulang terus materi yang sudah kita bahas hari ini. Semoga nanti dimudahkan proses ujiannya, tadi pelajari lagi hal-hal yang tadi saya sampaikan, dan mungkin ada pertanyaan di forum yang belum saya jawab, nanti boleh ditanya ulang di line saja, nanti insya Allah saya jawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya bahas hari ini. Ya, terima kasih kehadiran semuanya. Mudah-mudahan nanti dimudahkan dalam proses ujiannya, ya, dan bisa lebih paham lagi materi yang disampaikan di kuliah statistika 2 itu. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.